Bagaimana kaca dibuat pada zaman batu? Kaca dibuat dengan melelehkan pasir silika, kalium karbonat, kapur, dan beberapa bahan lainnya di dalam tungku bersuhu tinggi. Setelah mencair, cairan tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga menjadi kaca yang bening. Sementara itu, Senku baru saja berhasil memimpin semua orang membuat generator listrik, sehingga umat manusia kembali berhasil mengusir kegelapan. Pada malam harinya, Gen justru dihajar habis-habisan oleh warga desa yang mengira dirinya adalah Senku. Aksi itu dipimpin oleh Magma, yang sangat membenci para penyihir. Beruntung, meski mengalami luka yang cukup parah, Gen masih berhasil selamat. Saat itu, satu-satunya keinginan Gen hanyalah meminum sebotol cola dingin. Senku pun berjanji akan membuatkannya cola jika Gen bersedia bersekutu dengannya. Mendengar janji tersebut, Gen langsung bersemangat seolah mendapat suntikan energi. Setelah agak sembuh, ia segera kembali menemui Tsukasa dan melaporkan bahwa Senku telah mati, agar Tsukasa tidak menyerang desa. Sementara itu, di desa sedang dipersiapkan turnamen bela diri. Pemenangnya akan menikahi Ruri dan diangkat menjadi kepala desa berikutnya. Pada turnamen kali ini, Magma menjadi kandidat terkuat untuk menang. Namun, ia memiliki sifat licik dan penuh ambisi. Kohaku mengetahui niat buruknya, sehingga ia sama sekali tidak ingin kakaknya menikah dengan pria seperti itu. Magma kemudian berkata, andai saja dia cepat mati, aku bisa langsung mengambil alih jabatan kepala desa. Justru itu yang paling kuinginkan. Mendengar ucapannya, Kohaku langsung murka dan menyerang Magma tanpa ampun. Namun menghabisinya juga bukan menjadi solusi. Sayangnya, aturan desa tidak bisa diubah. Jika Magma menjadi kepala desa, maka sekalipun Senku berhasil membuat antibiotik, ia tidak akan mengizinkan Ruri meminumnya. Karena itu, pemenang turnamen harus berasal dari pihak mereka. Di seluruh desa, hanya Kinro dan Ginro yang dianggap mampu menandingi kekuatan Magma. Karena itulah, Kohaku memutuskan untuk memberikan latihan super keras kepada keduanya. Di sisi lain, Chrome berkata bahwa siapapun yang menikahi Ruri bukanlah masalah baginya. Yang terpenting adalah Ruri bisa disembuhkan. Sementara itu, Senku menghadapi tantangan baru. Untuk membuat antibiotik, ia membutuhkan berbagai peralatan laboratorium. Karena itulah, wadah kaca menjadi benda yang wajib dibuat. Bahan baku kaca seperti pasir silika sangat mudah ditemukan, dan proses pembuatannya pun relatif sederhana. Cukup campurkan pasir silika, kalium karbonat, kapur, serta abu rumput laut, lalu lelehkan semuanya di dalam tungku hingga berubah menjadi kaca. Namun, bagian tersulit bukanlah membuat kacanya, melainkan membentuknya menjadi wadah laboratorium. Mereka terlebih dahulu memanaskan batu obsidian hingga menghasilkan gelembung yang kemudian digunakan sebagai bahan isolator panas untuk membuat pelindung cetakan. Setelah itu, bambu dijadikan cetakan, sementara besi cair dibentuk menjadi pipa besi berongga yang berfungsi sebagai alat peniup kaca. Sayangnya, karena belum memiliki teknik meniup kaca yang benar, hasil buatan mereka benar-benar berantakan dan jauh dari bentuk yang diinginkan. Dalam keadaan buntu, Chrome akhirnya membawa paksa seorang kakek dari desa. Meski usianya sudah lanjut, ternyata dialah satu-satunya pengrajin paling berpengalaman di desa. Awalnya sang kakek menganggap Senku dan teman-temannya hanyalah sekelompok penyihir, sehingga ia menolak membantu. Namun, begitu melihat betapa kacaunya cara Senku membuat kaca, rasa kesalnya langsung memuncak. Baginya, teknik itu adalah penghinaan terhadap seni dan keahlian seorang pengrajin. Dengan kekuatannya, ia melepaskan diri dan memutuskan tali yang mengikatnya layaknya spaghetti.